Aluminium adalah logam yang paling berlimpah di bumi. Namun, harganya sangat mahal karena membutuhkan banyak energi listrik untuk mendapatkannya. Aluminium adalah konduktor panas dan listrik yang baik. Memiliki densitas yang rendah dan tidak terkorosi sehingga banyak digunakan sebagai material pesawat terbang, kaleng kemasan minuman, kabel listrik, wajan untuk memasak. Biji aluminium disebut bauksit. Bauksit kemudian dipurifikasi hingga menjadi aluminium oksida yang berupa bubuk putih. Selanjutnya aluminium diekstraksi dari aluminium oksida ini dengan menggunakan metode elektrolisis. Di video ini kita akan melihat bagaimana proses ekstraksi aluminium dengan menggunakan metode elektrolisis. Dalam elektrolisis, ion harus dapat melewati larutan elektrolit sehingga aluminium oksida harus dibuat dalam fasa cair agar hal ini dapat terjadi. Aluminium oksida memiliki titik didih yang sangat tinggi yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Sehingga tidak dengan melelehkannya namun aluminium oksida digunakan dengan cara melautkannya dalam lelehan kriolit. Kriolit adalah senyawa aluminium dengan titik didih yang jauh lebih rendah dibandingkan aluminium oksida. Sehingga dapat mengurangi biaya dalam ekstraksi aluminium. Lempeng baja ini dilapisi dengan grafit sebagai katode negatif. Anode positif yang juga terbuat dari grafit dicelupkan di dalam lelehan kriolit. Di mana grafit adalah salah satu alotrop dari karbon. Ketika baterai dinyalakan maka listrik akan mengalir dan menguraikan aluminium dari aluminium oksida di dalam kriolit menuju katode negatif dan tenggelam di dasar tangka. Hal ini terjadi karena adanya gaya taril menarik antara aluminium ion yang bermuatan positif dengan katode yang bermuatan negatif. Di tahap ini, aluminium dapat diambil dalam bentuk lelehan logam murni. Lelehan aluminium dapat tenggelam karena memiliki densitas yang lebih besar dari larutan aluminium kriolit. Di sisi lain, oksigen dari aluminium oksida pada kriolit bergerak menuju anode positif dan berkumpul karena adanya tarik-menarik antara muatan negatif pada ion oksigen dan muatan positif pada anode. Kemudian oksigen tersebut bereaksi dengan atom karbon PDA grafit membentuk karbon dioksida dengan reaksi berikut. Akibatnya, anode positif terkikis hingga akhirnya habis karena bereaksi. Sehingga butuh diganti terus-menerus secara berkala selama reaksi berlangsung. Ini adalah alasan lain mengapa ekstraksi aluminium sangat mahal. Reaksi keseluruhan pada proses ini adalah, aluminium oksida diuraikan menjadi aluminium dalam bentuk lelehan dan oksigen dalam bentuk gas. Mari kita lihat reaksi di elektroda. Pada katode negatif di mana aluminium terbentuk, ion aluminium tereduksi dari lelehan aluminium oksida dari larutan kriolit. Ini artinya aluminium menerima elektron untuk membentuk aluminium atom. Pada anode positif di mana ion oksigen teroksidasi dengan karbon dari grafit membentuk karbon dioksida. Ini artinya ion oksigen melepas elektron. Jadi dari video ini, kalian sudah tahu pada ekstraksi aluminium digunakan metode elektrolisis. Aluminium oksida perlu dilelehkan agar ion dapat bergerak melewatinya dan dilarutkan di dalam lelehan kriolit untuk menurunkan titik didihnya. Anode secara terus-menerus hilang atau terkikis karena oksigen dari larutan bereaksi dengan karbon di anoda dan menghasilkan karbon dioksida sehingga perlu diganti secara teratur. Ekstraksi aluminium sangat mahal karena membutuhkan banyak listrik.